seperti apa ini mempengaruhi persepsi investor terutama untuk menaruh dananya di aset-aset keuangan dalam negeri? Terima kasih. Sebenarnya seiring dengan kurangnya pendorong pertumbuhan domestik, sebenarnya pemangkasan suku bunga itu krusial. Krusial sekali untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Namun karena potensi terhambatnya penurunan suku bunga Fed ini seiring dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi memberikan tantangan bagi Bank Indonesia menyusul penurunan ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga. Nah, tingginya tingkat suku bunga ini menjadi resiko bagi konsumsi dan investasi. Seperti yang kita juga ketahui bahwa dengan adanya penurunan suku bunga ini akan mengganggu perbaikan ekonomi dan outflow pun terjadi termasuk di Indonesia ya, baik dari pasar obligasi maupun pasar saham. Saya mencatat di November sendiri aja udah 17 triliun keluarnya kayak gitu ya. Itu di November sendiri. Sehingga maka wajar bahwa kalau Bank Indonesia mengambil langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan instrumen-instrumen seperti SRBI, DNDF, SVBI, dan intervensi spot. Namun perlu diingat bahwa mandatnya The Fed itu adalah tetap untuk menjaga inflasi, sehingga tren disinflasi, menjaga pasar ketenagakerjaan yang memang terjadi ada penurunan, maka potensinya untuk penurunan suku bunga itu masih ada. Sehingga kalau penurunan suku bunga The Fed itu masih ada, maka ada ruang bagi Bank Indonesia untuk melanjutkan penurunan suku bunga sehingga bisa mensupport ekonomi kita gitu. Baik, tapi kalau melihat kondisi saat ini berkaca juga mungkin yang Anda alami ya di Bank Danamon, seperti apa kondisi dari nasabah-nasabah yang berada di kelas atas? Apakah memang mereka karakternya itu sekarang sudah langsung switching ke instrumen-instrumen yang lebih konservatif begitu atau banyak juga yang sebenarnya masih wait and see? Ini sangat menarik. Jadi ada dua tipe nasabah untuk yang kelas menengah atas yang kami amati ya. Dari nasabah kami, nasabah prioritas Bank Danamon, kami sebutnya nasabah privilege. Kalau yang sudah sebelumnya mempunyai produk investasi, mereka justru risk on. Artinya mereka pindah dari fixed income product atau obligasi atau yang a bit defensif ke yang agak agresif seperti equity. Namun selama 3 bulan terakhir kami melihat ada tren tersebut. Namun memang perlu dicatat bahwa sewaktu November minat tersebut agak turun, tertahan. Jadi ini di sini mencerminkan bahwa walaupun mereka agresif untuk ke instrumen-instrumen yang lebih agresif seperti saham atau reksadana saham, namun mereka juga ternyata wait and see di November ini. Nah ini yang tipe yang pertama. Namun untuk yang tipe yang kedua, kami melihat bahwa yang baru ingin berinvestasi, nah ini lebih memilih untuk produk-produk yang volatilitasnya rendah, seperti obligasi dengan durasi pendek atau reksadana pendapatan tetap, kayak gitu ya. Namun yang perlu diamatin sebenarnya kalau kita melihat situasi kita yang sekarang ini, pasar saham Indonesia ini sedang murah. Jadi sedang murah, mendekati tahun 2025, kami melihat sebenarnya ada beberapa katalis. Nah, yang pertama ini adalah peningkatan investasi yang moderate sebesar 4,4%, 4,5%. Kemudian peningkatan konsumsi domestik seiring dengan spending perlindungan sosial. Dan kita lihat pertumbuhan Indonesia yang solid. Tadi kita dengar Pak Peri menyampaikan 4,6 sampai 5,6%. Ya, jadi kondisi IHSG ini masih murah dengan forward PE di 12-13%. Jadi kami melihat mungkin tahun depan indeks itu bisa di level 8.000 konservatif sampai dengan 8.600. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi sekarang itu masih di 6,8%, 6,9%. Cukup menarik ya karena rata-rata historis itu di 6,75%. Jadi potensi penurunan suku bunga tadi saya sebutkan masih ada sehingga ini memberikan poin yang tepat untuk kita untuk entry karena ini akan penurunan suku bunga yang akan berlanjut. Kalau penurunan suku bunga berlanjut berarti nilai obligasinya itu akan naik, akan memberikan return yang menarik gitu ya. Jadi kami melihat justru sekarang entry point yang menarik gitu. Baik, tapi untuk pemangkasan suku bunga sendiri ini kan juga masih menjadi perdebatan apakah masih akan agresif seperti di bulan September begitu atau justru lebih hati-hati. Di sisi lain kita tahu dengan rupiah yang masih sangat volatil ini Bank Indonesia juga mungkin akan lebih hati-hati melihat seperti apa ke depannya pemangkasan suku bunga di global begitu. Tapi Anda lihat bagaimana
IHSG tadi Anda sampaikan bisa 8.000 pada tahun depan begitu. Apakah memang karena optimisme yang ada akan membawa IHSG ke sana? Karena kalau kita melihat sekarang IHSG masih di 7.200-an. Ya. Pertanyaan yang menarik. Kalau kami melihat, terutama ini saya kutip dari ekonom kami ya, Hosiana Situmorang, bahwa kami melihat bahwa Bank Indonesia masih ada ruang untuk penurunan suku bunga acuan. Jadi sejalan dengan ekspektasi bahwa nanti akan ada FOMC tanggal 17 sampai 18 Desember 2024. Di situ diperkirakan bahwa suku bunga acuan Fed itu akan dipangkas sebesar 25 basis point. Sehingga dengan adanya proyeksi ini, maka nilai tukar rupiah dan IHSG diramalkan akan menguat. Sampai akhir tahun ini, menurut ekonomi kami Hosiana, bahwa kami memprediksi bahwa nilai tukar itu di 15.900 sampai dengan akhir tahun ini. Namun kalau sampai akhir tahun depan, kami memprediksi berdasarkan analisis dari ekonomi kami itu rupiah bisa menguat sampai dengan 15.428 di akhir 2025. Karena apa? Karena kami melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Bank Indonesia ya untuk menstabilkan rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya menaikkan imbal hasil SRBI. Sampai dengan di bulan November itu untuk mengatasi yang jatuh tempo kayak gitu ya, menarik likuiditas pasar, kemudian menggunakan SRBI, SVBI, SUVBI kayak gitu ya, sama adopsi dari QRIS atau KRIS dan transaksi digital. Sehingga kami melihat bahwa kebijakan BI di tahun 2025 itu akan difokuskan pada keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan. Nah, story pertumbuhan ini yang sebenarnya menjadi dasar atau menjadi katalis seiring dengan inflasi yang menurun 1,55% year on year November 2024. Jadi story pertumbuhan itu yang menjadi menjadi analisis bahwa tahun depan ini akan menjadi menarik ya, terutama untuk pasar saham Indonesia. Baik, hingga akhir tahun ini, Anda lihat instrumen investasi apa yang akan menjadi primadona bagi investor menengah atas? Jadi kalau misalnya sampai dengan akhir tahun ini, kami sih melihat bahwa dengan adanya tadi kemungkinan bahwa suku bunga masih terpangkas kayak gitu ya, kami melihat instrumen obligasi masih cukup menarik baik itu yang rupiah maupun dolar. Karena seperti yang kita ketahui apabila akan ada penurunan suku bunga, apalagi kita lihat tadi imbal hasil yang 10 tahun itu masih di level 6,8-6,9%, tentunya point of entry-nya itu cukup menarik gitu ya. Baik obligasi maupun obligasi pemerintah maupun korporasi akan memberikan imbal hasil yang cukup menarik. Kemudian dari data historis nih, dari 5 kali putaran pemilu, kinerja obligasi yang dilacak melalui Aptrindo itu memberikan kinerja rata-rata bahwa setelah ada pemerintahan baru, itu memberikan kinerja rata-rata 5,7% kenaikan 6 bulan setelah pemerintahan baru itu terpilih. IHSG pun juga memiliki kinerja rata-rata itu hampir 6% 6 bulan setelah pelantikan kayak gitu. Jadi kalau dari kami sendiri, kami menyarankan bahwa mempunyai portfolio yang seimbang atau yang balance dengan komposisi 20-20-20-40, di mana 20 yang pertama itu adalah selalu ready dengan cash atau money market. 20% berikutnya itu adalah obligasi durasinya yang pendek. Kemudian 20% berikutnya itu obligasi durasinya yang panjang. Dan 40% kami sangat bullish terhadap yang agresif seperti equity, saham, atau reksadana saham.